oleh hipnoterapisnya. Kita langsung aja, siapa sih? Iya Pak, monggo perkenalkan. Oke, baik rekan-rekan semua yang hari ini hadir di video kami ini. Perkenalkan, nama saya adalah Irfan Santoso. Saya adalah hipnoterapi di Gria Sehat Hipnoterapi. Alhamdulillah lembaga kami sudah berizin resmi STPT dari Dinas Kesehatan, dan alhamdulillah kita juga bernaung di perkumpulan profesional hipnoterapi di PKHI. Seperti itu. Oh iya Pak, untuk GSH sendiri itu hipnoterapi itu seperti apa dan bisa mengatasi seperti apa? Oke, baik rekan-rekan yang mungkin masih banyak mungkin mempersepsikan ya di dalam pikirannya bahwa hipnoterapi itu berhubungan dengan aura kegelapan, mistis, bahkan hal-hal yang goib. Tentunya ini harus kita luruskan bahwa hipnoterapis ini adalah bagian dari ilmu psikologi, di mana hipnoterapis ini menerapkan pengobatan dengan olah pikir, di mana kita mau program ulang atas kejadian, memori kejadian apapun yang pernah terjadi di masa lalu, sehingga kita di masa depan memiliki sudut pandang yang lebih positif dalam menghadapi setiap kondisi yang pernah kita alami. Dan apa saja yang bisa kita bantu, tentunya banyak sekali hipnoterapi ini yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Ada namanya adalah hipnoterapi untuk mengatasi gangguan kepribadian, misalkan kecemasan, insomnia, susah tidur, ketakutan, fobia, trauma, bahkan juga ada kondisi-kondisi misalkan kayak kecanduan ya, kecanduan judi, kecanduan rokok, kecanduan misalnya pornografi, atau kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya yang bisa diatasi dengan hipnoterapi. Bahkan hipnoterapi ini saat ini sudah banyak digunakan untuk hypnobirthing, hypnoparenting, hypnodestinity, bahkan hipnoforensik. Bahkan sekarang secara kesehatan itu memang diakui, karena apalagi di Gria Sehat Hipnoterapi ini memang kita memanfaatkan hipnosis ini dengan standar adalah dengan ilmiah, alamiah, dan Islamiah. Jadi saya berharap rekan-rekan bisa memanfaatkan hipnoterapi ini untuk membantu memulihkan kesehatan Anda lebih baik lagi, karena kesehatan Anda adalah prioritas kami. Seperti itu. Untuk alamat dan jam bukanya? Oke, baik, untuk kantor kami ada beralamat di Jember ya, tepatnya di perumahan Istana Tegar Besar, klaster Demak H9. Ini lokasinya di tengah kota ya, mungkin dari pusat kota Jember itu kurang lebih sekitar 10 menit. Jadi bisa rekan-rekan cek di alamat berikut ini. Terus untuk jam bukanya kami dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 12 sampai jam 8 malam. Jadi bisa dicek di sini juga untuk jam bukanya. Baik, terima kasih. Kalau ini Pak, untuk kita kan ada di Jember. Kalau untuk yang di luar kota ini, semuanya dari Madura ke jauh ini ya, sekitar perjalanan 5 jam. Apakah bisa? Ya, jadi untuk Gria Sehat Hipnoterapi ini seringkali membantu klien-klien yang dulu pernah itu beberapa waktu ini dari Jakarta, dari Sulawesi, dari Surabaya, bahkan dari beberapa kota yang luar pulau itu juga ada, dari Sulawesi, Bali juga ada. Kami ada 2 layanan yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah layanan secara tatap muka, berarti datang kepada klinik kami. Yang kedua adalah bisa menggunakan sekarang media, yaitu misalkan itu online, bisa pakai video call atau pakai Zoom. Dan ini sangat juga efektif ya, tidak mengurangi dari proses kesembuhan atas keluhan yang Anda rasakan. Ini bahkan dari klien-klien kami telah mengalami pemulihan yang semakin membaik. Bahkan ini klien ini sudah kami konfirmasi sudah sembuh total. Keluhan yang pernah dialami ada apa? Mereka mengalami konflik ya batin, jadi ketakutan ketika di rumah, bahkan kurang percaya diri ketika presentasi. Bahkan kami juga sering menterapi atlet-atlet yang memang mereka akan tanding di PON, di SEA Games itu kebanyakan dari Jakarta, dari Sulawesi, itu mereka minta terapi dulu agar mereka lebih percaya diri dan optimis ketika mereka bertanding, seperti itu. Baik. Oke Pak, mungkin itu saja kali ini. Ditunggu kedatangannya ya di GSH
Ya, Ya. di Jember. Jember, Gria Sehat Di Hipnoterapi. Jember. Oke, terima kasih. Suaranya kurang. Oke. Sumpah mati padamu ku jatuh hati, sumpah mati padamu ku jatuh cinta. Namun sayang ku tak sempat berkenalan denganmu, dari hati ke hati lalu bicara cinta berdua. Oke. Kalau sekarang sudah terdengar ayah bunda? Tes. Sudah, alhamdulillah. Terima kasih untuk Bunda Dian Rosalin ya. Halo. Kita mulai lagi dari awal ya, karena tadi ada gangguan teknis sedikit, tidak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bundaku. Terima
Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk mengikuti Zoom parenting ya. Senang banget Minca ketemu dengan ayah bunda hebat ini yang sangat peduli dengan tumbuh kembang putra-putrinya. Perkenalkan untuk ayah bunda nih yang belum pernah ketemu sama saya ya, sebelumnya belum pernah ikut Zoom. Perkenalkan saya Kiki yang akan menjadi host pada malam hari ini dan memandu Zoom kita 1 jam ke depan. Oke, sebelum masuk ke acara sesi Zoom untuk ayah bunda, boleh dibantu untuk mengisi eh, absennya ya, mengisi absensinya nanti akan kami tulis di komentar. Oke. Oke. Oke, sudah ya. Untuk link absensinya sudah saya kirim. Oke, silakan untuk ayah bunda mengisi sambil kita eh, cuap-cuap dulu. Oke, malam ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya dan juga praktis banget, yaitu judulnya bagaimana cara merubah kebiasaan dan perilaku anak dalam waktu 10 menit dengan metode hypnosleep ya. Nah, sebelumnya nih saya mau tanya dulu kepada bunda-bunda, sudah pernah dengar dengan istilah hypnosleep atau belum? Sudah pernah dengar apa itu hypnosleep atau belum? Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawabnya. Sudah, belum? Coba berapa yang sudah dan berapa yang belum ya? Kira-kira banyak yang sudah atau banyak yang belum? Belum, Kak, belum. Oh, banyak yang belum kayaknya ya. Belum. Belum. Wah, ini ternyata sangat menarik ini nanti untuk kita pelajari sama-sama Ayah Bunda, belajar bareng dengan narasumber kita, seorang terapis hipnoterapi. Belum. Oke. Sudah tapi belum sepenuhnya paham. Oke, nanti kita akan masuk ke sesinya biar langsung dijelaskan ya. Nah, oke, kita itu dulu ya. Kita interaksi sebentar ini. Siapa sih di sini orang Belum. tua yang mau anaknya itu tumbuh dengan baik? Oke, sudah ya? Sudah ya? Nah, kalau sekarang sudah terdengar ya? Sudah, oke. Mohon maaf ya. Kayaknya tadi tuh sinyal ya, Bunda ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Saya punya 2 pertanyaan ini untuk ayah bunda. Siapa di sini yang mau anaknya tumbuh menjadi anak yang pintar, baik, dan penurut dengan orang tuanya? Ayo, siapa? Coba angkat tangannya, raise hand ya. Wih, mau saya siap. Oh, ini ada ayah juga ya. Ada ayah Saifuddin Asari. Halo, halo, selamat bergabung ayah. Mau. Ya, sip. Sip, kita sepakat bahwa kita pengen anak kita tumbuh dengan baik, anak yang penurut dengan orang tua dan sayang kepada orang tuanya. Oke, pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua sebelum kita masuk ke sesi Zoom-nya. Kalau ingin merubah satu kebiasaan anak atau perilaku anak, kira-kira kebiasaan anak apa yang paling ingin ayah dan bunda rubah? Coba tulis di komentar ayah bunda. Coba ditulis manja, apalagi selain manja apalagi? Kebiasaan tidak main HP, ya, ini banyak banget, ini relate, ini banyak siapapun ini. Percaya diri, oh pengen anaknya percaya diri. Tidak main HP, oke. Tidak nurut omongan ortu, bangun subuh telat terus. Mengurangi HP. Oke. Kayaknya mayoritas itu ya gadget ya. Mayoritas gadget ya anak zaman sekarang.
Tidak jahil dengan anak kecil, hilangkan kecanduan HP. Siap. Oke, semoga permasalahan ayah bunda pada malam hari ini bisa langsung terjawab oleh pemateri kita yang sangat luar biasa ini ya. Narasumbernya ini insya Allah akan jadi sahabat baru untuk ayah bunda di rumah. Beliau adalah seorang hipnoterapis yang sudah mendampingi ayah bunda dan dengan berbagai permasalahannya ini. Bunda, ayah bunda bisa langsung dicek nanti di Instagramnya. Ini saya tulis, saya kirim link Instagramnya di komentar. Nanti bisa langsung di follow ya. Link Instagramnya bisa nanti langsung di follow. Nama Instagramnya Gria Sehat Hipnoterapi. Linknya nanti saya kirim ya, saya kirim di komentar. Nanti bisa langsung di follow. Oke, ini langsung saja kita sambut pematerinya ya, Ayah Bunda ya. Mari kita sambut Bapak Irfan Santoso, SPD, eh, CHT dan NLP. Silakan untuk Bapak Irfan. Sudah ya, Bapak Irfan ini sudah bergabung. Oke, Bapak Irfan sudah bergabung. Silakan Bapak Irfan kalau mau menyapa Ayah Bunda pada malam hari ini. Ini sudah ada berapa yang sudah bergabung ini? Ada 42 yang sudah bergabung. Yang daftar ada Oke, 100 lebih Pak Irfan ini tadi. Wah, sepertinya oke, baik. silakan Pak Irfan. Oke, baik. Selamat malam, ayah bunda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Suara saya dengar, Mbak? Cek. Suaranya jelas Pak, suaranya jelas. Oke, Silakan jelas. jelas Oke, ya. oke, baik. Ini baru mau dibuka sudah ada yang nitip pertanyaan ini di komen ya. Luar biasa, Sepertinya antusias ya ya. yang bergabung datang dengan segala macam permasalahannya Ayah Bunda ini. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang hari ini Ayah Bunda bisa bergabung dalam Zoominar ini ya. Saya yakin semuanya di sini sebagai orang tua menginginkan hal yang terbaik baik putri buat putra-putrinya. Tentunya putra-putri kita adalah sebuah aset untuk masa depan kita ya, untuk kebahagiaan baik di dunia dan akhirat kita. Makanya di sini saya ingin sedikit sharing berkaitan dengan keilmuan yang bisa jadi saat ini sedang saya dalami dan saya terapkan dalam rangka mendampingi banyak klien, tentunya baik bukan hanya dari anak-anak tapi ada remaja dan dewasa. Tentunya harapannya dengan adanya sesi ini menambah wawasan dan pengetahuan yang awalnya tadi setelah disampaikan oleh Mbak Kiki, ada yang belum tahu jadi tahu, ada yang belum bisa menjadi bisa untuk menerapkan baik mendidik dengan pola asuh, dengan pola sugesti-sugesti yang tentunya ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Terus monggo Bapak Ibu, Ayah Bunda yang hari ini sudah punya Instagram, tadi sudah di-share ya oleh Mbak Kiki di media sosial kami, ada di Instagram, di TikTok, di YouTube, itu di Gria Sehatnya Terapi. Kami lokasinya ada di Kota Jember. Tentunya harapannya bisa mendampingi, membantu rekan-rekan semua untuk mendapatkan kebaikan yang lebih baik mulai hari ini dan seterusnya untuk putra-putrinya. Mungkin itu Mbak Kiki untuk sedikit prolog ya. Halo Mbak Kiki. Oh, iya, iya Pak. Oke, Oke, siap. ya sudah ya, itu perkenalan singkat dari Bapak Irfan. Eh, kita langsung aja masuk ke materi Zoom kita pada malam hari ini ya Pak, yang judulnya Yuk. bagaimana cara merubah perilaku dan kebiasaan anak dalam waktu 10 menit aja ini dengan terapi Oke, Muslim. Nah, ini saya juga penasaran banget ini. Apakah ini hanya untuk anak-anak, apakah mungkin dewasa juga bisa Pak? Ini pasti banyak. oke, siap. Oh. Oke, silakan Pak Irfan. Waktu dan Oke, tempatnya saya silakan. oke, baik Mbak. Bisa ditampilkan untuk slide-nya Mbak, sudah muncul?
Siap, Pak. Oke. Oke, cek. Oke, baik Ayah Bunda sekalian yang hadir di sini, saya ingin cek. Jadi hari ini Bapak, Ayah dan Bunda, kita ingin di sini belajar bersama, sharing berkaitan dengan terapan bagaimana ilmu hipnosis ini bisa merubah perilaku dan kebiasaan. Namun sebelumnya hari ini apa yang akan kita lakukan di sini adalah yaitu berbahagia ya. Karena berbahagia itu perlu adanya interaksi antara saya sebagai sedikit pemberi informasi dan Anda sebagai penerima informasi. Maka coba saat ini biar kita lihat sama-sama fokus nggak yang ada di grup ini. Ketika nanti saya jawab setuju, Anda jawab sepakat. Coba saya jawab setuju, coba saya ingin responnya sepakat. Oke, nanti kita buat sepakat. Oke, sepakat ya. Oke. Dan sebaliknya ketika nanti jawab setuju, sepakat. Oke. Oke, sebelumnya saya sepakat ya, luar biasa antusias dari Ayah Bunda yang ada di sini karena dari pengalaman saya juga alhamdulillah saat ini saya juga sebagai ayah ya. Jadi dari 3 putra-putri saya yang hari ini juga sama ya, seringkali menghadapi apa yang Bapak, Ayah, Ibu, Ayah Bunda juga hadapi. Oke, terus sebelum kita mulai, saya ingin sedikit ya bertanya. Kalau saya perkenalkan, saya dari Jember. Hari ini saya ingin tanya, ini dari kota mana saja nih? Biar nanti silaturahmi, kekeluargaan, kebersamaan ini bisa saling kenal. Monggo, ada dari mana saja? Saya ingin tanya komennya, Bapak Ibu sekalian. Oh ini ada Surabaya. Selamat datang Surabaya. Batam, oke dari Batam, Cirebon, oke Sukoharjo, oke siap. Palembang, oke. Surabaya hadir, luar biasa kota Surabaya, Mojokerto, selamat datang kota-kota Batang, oke. Oke, cukup ya karena sudah 10 peserta yang jawab. Mari kita mulai. Jadi sebelumnya saya dulu pernah buat ya sebuah judul yaitu cara cepat membuat anak ya terhindar dari kecanduan gadget. Nah, namun yang jadi fokus Bapak Ibu sekalian pada waktu itu adalah cara cepat membuat anak dalam 10 menit. Wah, ini saya tanya, sudah biasa ya Pak? Oh iya gitu. Jadi makanya judulnya hari ini saya rubah karena fokusnya itu dulu itu cara cepat membuat anak dalam 10 menit. Jadi yang tengahnya kecanduannya gadget itu hilang. Wah, bahaya ini ya. Jadi ada yang di skip itu. Jadi cara cepat membuat anak dalam 10 menit. Maka hari ini judulnya saya rubah. Cara cepat merubah perilaku dan kebiasaan lewat hipnosis dalam 10 menit. Nah, Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian, hari ini yang perlu kita pahami bahwa perilaku ini, jadi perilaku dan kebiasaan ini biasanya terbentuk bukan dalam jangka waktu yang pendek, tapi dalam jangka waktu yang lama. Perilaku kebiasaan sesuatu yang terus diulang, tertanam, ini akan membentuk satu namanya perilaku dan kebiasaan. Begitupun dalam merubahnya, kita tidak bisa juga instan. Maka durasi untuk pengerjaannya ini bisa jadi dalam waktunya 10 menit. Tapi yang harus kita rubah bahwa untuk pelaksanaannya tidak cukup sekali. Maka harus dilakukan kalau dalam ilmu ikhtiar itu ya dalam 40 hari tidak perlu putus. Kalau putus lakukan kembali lagi. Nah, itu akan berdampak sangat luar biasa buat perubahan dalam anak-anak kita. Baik. Itu sedikit penjelasan dari cara cepat merubah perilaku dan kebiasaan lewat hipnosis dalam 10 menit ya. Jadi ini benar dan bisa terbukti. Dan ini berdasarkan riset bahwa hipnosis ini berpengaruh 90% lebih efektif daripada kita menghipnosis dalam kondisi sadar. Nanti kenapa kok bisa berhasil? Nanti kita buktikan. Oke ya. Kita mulai. Baik Bapak Ibu sekalian, karena ini akan kita mulai ya, maka sebelum kita mulai agar apapun yang membawa
kebaikan ini membawa berkah, marilah kita buka dengan doa ya, agar ilmu yang kita dapatkan sedikit ini membawa berkah, barokah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti itu aja kita baca dengan bacaan Fatihah ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, baik. Next. Oke, ini sedikit memperkenalkan diri. Nah, Alhamdulillah, saya hari ini sedikit profil saya. Nama saya adalah Irfan Santoso, SPD, CHT, dan NLP. Saya seorang lulusan guru dan juga sertifikasi BNSP sebagai hipnoterapis dan hipnotis dan hipnoterapis dan juga sertifikasi dari Neuron Linguistic Programming. Terus saya sekarang setiap hari sibuk di klinik ya, Gria Sehat Terapi. Alhamdulillah setiap hari minimal ada 2 klien yang terapi. Artinya antusias masyarakat itu tentang kesehatan mental sudah bagus. Saya juga owner dari Diklat Taruna ya. Jadi saya mendidik, melatih, membimbing anak-anak lulusan SMP dan SMA yang mau masuk SMA Taruna dan lulusan SMA yang mau jadi Akmil, Akpol, terus masuk sekolah kedinasan, CPNS, dan BUMN, itu kami sudah ada ratusan alumni yang sudah mengabdi, ada yang jadi Akpol, Akmil di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Terus ini juga rekan-rekan mungkin ada di grup ini. Nah, ini saya juga dulu sebagai pensiar Baitullah. Saya kantor perwakilan cabang travel umroh haji Armina Reka Perdana dan sampai saat ini masih bergerak di travel umroh haji ya. Terus saya juga sertifikasi BNSP juru hipnotis dan hipnoterapi dan alhamdulillah tempat Gria Sehat Terapi sudah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan. Baik, ini sedikit profil. Dan untuk panggilannya, karena saya masih cukup merasa sehat dan muda, panggil aja Mas Irfan. Oke, terima kasih. Next. Oke, ini Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, rekan saudara-saudari yang bisa kita pahami bahwa anak itu adalah seperti spons. Nah, anak itu seperti spons. Artinya apa? Bahwa menyerap segala informasi yang didengar, yang dilihat, dan dirasakan. Jadi apa yang sering didengar oleh anak, kata-kata orang tuanya, yang diucapkan, yang disampaikan, yang sering ya diperlihatkan, misalkan orang tuanya sering cekcok, orang sering marahan, orang suara ngomel-ngomel, orang tuanya sering nyinyir, itu juga akan menjadi sebuah sugesti yang diserap oleh anak tanpa penolakan. Jadi semuanya itu tanpa disaring diterima. Bahkan yang dirasakan apa? Ketika anak sering dicubit, ketika anak sering dipukul, ketika anak sering mendapatkan kekerasan fisik, itu juga akan ditiru bagaimana mereka menyerap seperti spons. Spons itu kan ketika dikasih air, maka air itu akan terserap. Maka itu akan menjadi sebuah hal yang harus kita hati-hati. Apa yang dilihat, apa yang didengar, dirasakan oleh anak-anak kita, itu akan diterima semuanya. Maka kita sebagai orang tua harus hati-hati dalam mengatur kata-kata, terus kemudian tindakan dan ucapan kita. Itu ya. Sepakat? Oke, coba saya ingin coba komentar. Sepakat? Oke, jawabnya apa? Kalau dijawab sepakat, jawabnya setuju. Kalau setuju, jawabnya sepakat. Oke. Sepakat. Sepakat. Oke. Setuju. Oke, kalau sepakat, jawabnya setuju. Kalau setuju, jawabnya sepakat. Oke. Jadi, ini yang harus kita pahami seperti spons, menyerap semua apa yang diberikan orang tua kepada anak. Nah, nanti sosok-sosok siapa yang menjadi otoritas nanti kita sampaikan. Next. Oke, next ya. Jadi yang kedua, ini yang harus kita pahami bahwa perilaku dan kebiasaan itu sebagai hasil pemrograman dari pikiran. Jadi perilaku dan kebiasaan itu hasil pemrograman dari pikiran. Pikiran siapa? Yaitu pikiran yang tertanam dari orang tua kepada anak. Jadi ini
Apa programnya? Biasanya pemrograman ini kita seperti sebuah gunung es ya. Seperti sebuah gunung es seperti ini. Jadi manusia itu oleh Allah diciptakan dengan dua sisi, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu lebih banyak mengelola apa, Mas? Lebih banyak mengelola berkaitan dengan analisa, terus berpikir logis, kritis, dan memori yang tersimpan di pikiran bawah sadar itu adalah memori jangka pendek. Sehingga ini hanya menyimpan 12% dari kondisi yang kita alami saat ini. Tapi ada yang menyimpan memori yang jauh lebih besar, yaitu namanya pikiran bawah sadar. Di mana ini berkaitan dengan apa terbentuknya? Emosi, perasaan percaya diri, perasaan kayak misalkan kepribadian, citra diri, perasaan, perilaku, kebiasaan. Ini bahkan dalam mengambil keputusan, kita lebih banyak itu bernaungnya, dasarnya adalah sebuah memori pengalaman yang pernah tertanam dalam diri kita. Baik dari informasi yang diberikan oleh sosok otoritas atau informasi-informasi yang sering kita terima. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Bahkan kita sebagai orang tua, apapun yang disampaikan kepada anak usia 0 sampai 13 tahun, itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar tanpa difilter, disaring. Ini contohnya, itu kan di antara 12% sama 88%, itu ada garis. Namanya adalah critical factor, di mana garis ini adalah menjadi penyaring antara informasi yang kita terima di pikiran sadar, apakah ini kemudian langsung dimasukkan ke pikiran bawah sadar atau difilter dulu. Lah, ketika anak usia 0 sampai 13 tahun itu filter mentalnya itu masih tipis. Jadi setiap apapun yang didengar, yang dilihat oleh mata, bahkan yang dirasakan berupa sentuhan, pukulan, itu langsung terima. Oh, ketika marah saya itu teriak. Itu siapa contohnya? Lah, itu biasa di rumah. Kalau marah teriak, jangan salahkan anaknya. Kalau anaknya ke temannya teriak. Kalau lihat anaknya mudah ibaratnya mukul teman, jangan lihat dulu siapa dulu di rumah gimana. Apakah ketika di rumah dikit-dikit yang dirasakan anaknya salah dikit cetol, salah dikit jewer, salah dikit pukul. Ah, ini bisa jadi ditiru. Berarti kalau aku marah berarti aku mukul. Kalau aku marah berarti nyetol. Lah, sehingga ini yang harus kita hati-hati bahwa informasi ini akan diterima sehingga perilaku dan kebiasaan itu sebagai program pemrograman di dalam pikiran bawah sadar. Apalagi anak-anak ini adalah aset terbaik kita. Maka namanya aset ya, ini akan menghasilkan passive income di mana ketika kita sudah mohon maaf, ibaratnya ada di dunia yang merawat kita itu adalah anak-anak. Bahkan ketika kita di alam kubur, salah satu yang kita tunggu kan doa anak kita. Maka kita harus merawat aset kita, harus membentuk aset kita, harus apa ya? Ibaratnya di aset kita itu harus dijaga. Bagaimana aset kita ini bisa memberikan hal yang baik di masa nanti. Namanya aset bukan sekarang yang kita lihat, tapi dampaknya di masa depan. Seperti itu. Oke, dari sini ini yang harus kita lakukan. Next. Nah, jadi ini. Nah, saat ini apa yang harus kita pahami? Bahwa di dalam yang harus kita ketahui bahwa di pikiran bawah sadar itu tidak mengenal kata negasi. Apa kata negasi, Mas? Itu pikiran bawah sadar kita yang diciptakan oleh Allah ini tidak mengenal kata tidak, jangan, dan bukan. Ini yang seringkali orang tua gunakan kata-katanya. Ini hati-hati. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar ini merekam begitu lekat. Apa yang terekam dalam pikiran bawah sadar kita akan diterima. Contoh, jangan main hujan, nanti sakit. Jangan main keluar malam, nanti ada wewel gombel. Jangan nanti ibaratnya bermain panas-panas, nanti sakit. Nah, ini akan terekam bahkan ketika kena hujan sakit, kena hujan sakit, kena hujan sakit. Akhirnya apa? Ketika dewasa kena hujan
sakit. Ketika panas-panas sakit. Akhirnya anaknya imunitasnya turun. Karena apa? Pemrograman di dalam pikiran bawah sadar. Nah, ini contohnya. Ini ya kalimatnya, penggunaan negasi. Kamu tidak nakal. Maka penerimaan di alam bawah sadar tidak ada. Tidak itu tidak diterima. Jadi yang diterima adalah kamu nakal. Ya, jadi penerimaannya kamu nakal. Adik jangan lompat-lompat. Maka yang diterima perintah alam bawah sadarnya adalah adik lompat-lompat. Nah, ini yang bahaya. Kamu bukan anak bodoh. Maka yang diterima oleh pikiran bawah sadar, kamu anak bodoh. Nah, ini yang harus kita hindari. Apa yang harus kita lakukan? Dirubah frame-nya. Misalkan kamu tidak nakal, langsung aja pakai kalimat kata positifnya. Kamu anak baik, kamu baik gitu. Jadi hindari tidak. Ya, misalkan adik jangan lompat-lompat, adik duduk gitu ya. Adik duduk. Nah, itu lebih baik digunakan untuk kata-kata itu bisa terserap di dalam pikiran bawah sadar. Karena anak usia 0 sampai 13 tahun itu filter mentalnya yang menyaring informasinya tidak ada, langsung masuk tertancap di pikiran bawah sadar. Yang selanjutnya, kamu bukan anak bodoh. Bukannya hilang, langsung kamu anak bodoh. Tapi langsung gunakan, kamu anak pintar. Kamu pintar, gitu. Itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya. Bisa, kalau bisa hindari. Ya, kalau bisa dihindari. Kalau dikurangi, baguslah. Namanya proses kan, pertama dikurangi. Pertama, kalau bisa dihilangkan. Kalau enggak bisa dikurangi. Kalau enggak ya diperbaiki lah kan gitu. Intinya hindari, kurangi, dan hilangkan. Jadi kata-kata negasi ini biar tidak tertancap di dalam pikiran bawah sadar. Hati-hati, kadang ini anak berbuat perilaku kebiasaan buruk itu bukan karena dianya, tapi karena kata-kata, tindakan, perbuatan yang disampaikan oleh otoritas yang ada di sekitarnya. Ini yang harus kita pahami. Nah, ini. Oke, ini yang harus kita pahami. Jadi mulai sekarang ayah dan bunda hilangkan kata-kata yang berbau negasi. Tidak, jangan, dan bukan. Langsung ganti dengan kata-kata yang positif. Ini juga mengafirmasikan kepada kita gitu loh. Jadi kalau anaknya ingin berubah, yang pertama berubah itu bukan anaknya, tapi orang tuanya. Ya, jangan anaknya disuruh berubah, orang tuanya tidak mau berubah. Anaknya disuruh berhenti main gadget, ibunya sama ayahnya duduk di kursi A nonton YouTube. Anaknya sana belajar. Ayah ini kan masih ya, itu sama saja. Nanti anaknya juga betul ini yang diterapi orang tuanya. Memang benar. Saya seringkali menghadapi klien-klien yang bermasalah itu sebenarnya anaknya itu tidak bermasalah, orang tuanya yang wajib diterapi gitu. Jadi saya sampaikan seringkali di ruang terapi itu, Bu, kita ini bukan laundry. Tahu usaha laundry ya, Ayah Bunda ya. Jadi ayah bunda itu enak kalau ke terapi kami itu. Seperti kami itu laundry ya. Jadi batu kotor gitu, batu kotor dikotori, berarti anak dikotori, dikasih cat, dikasih apa, kemudian dibawa nih ke Binatu. Pak, ini baju kotor, sudah tak kotori, tak buat main, tak serahkan ya Pak, tolong di laundry, dicuci. Nanti kalau sudah bersih Pak, tak bawa pulang kan gitu. Ya, kan enak orang tuanya ya. Jadi bukan seperti itu. Jadi yang juga harus diperbaiki adalah juga environment-nya, lingkungannya, kata-katanya dari orang tuanya. Karena apa? Ibaratnya gini loh Bu. Ibaratnya kita ada di rumah itu yang kena kolesterol, kena darah tinggi. Kemudian kita ingin sembuh, orang ini kena kolesterol, tapi setiap hari oleh kita dikasih kokot, gulai, sate. Apa? Anak ini sudah ibaratnya anaknya sudah kurang bagus,
tapi tiap hari doktrin kita, kata-kata kita, ucapan kita, fisik kita selalu main, sehingga dia itu wis pengen berubah, tapi kata-katanya dapatnya jelek terus setiap hari sugestinya. Akhirnya apa? Tambah kan gitu. Sama kayak orang sakit, wis sakit kolesterol, setiap hari dimasukkan sate, gulai, kokot, cepet Bu, cepet budal. Cepet budal itu. Iya, budal ke rumah sakit itu ya. Nah, ini yang perlu. Ini ya. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Harus mulai ditata kata-katanya, tindakannya, perbuatannya agar ini menjadi contoh. Next. Oke. Oke, next. Nah, ini ya. Jadi di sini apa yang harus kita pahami? Nah, ini kita berbicara tentang gelombang otak manusia. Jadi manusia itu oleh Allah diciptakan dengan lapisan otak, ya kita sebut dengan gelombang otak. Nah, gelombang otak ini bisa kita teliti menggunakan alat namanya EEG. Ya, ini kalau dulu saya di Surabaya itu pernah belajar di Pak Adi W. Gunawan ya. Bahkan sekarang banyak alat-alat untuk mendiagnosa terkait gelombang otak. Bahkan di penelitian di Amerika itu ada seorang ibu yang waktu ibu itu anaknya itu dipasangi sebuah serangkaian alat penguji otak ya. Nah, itu kemudian kita pasang alatnya di otaknya, kemudian anak itu direkam. Ketika anak itu diteteki oleh ibunya, itu direkam gelombang otaknya. Ternyata gelombang otaknya itu tenang, nyaman. Tapi ketika ibunya waktu itu kaget karena ada benda jatuh, ibunya langsung teriak, itu langsung gelombang otaknya itu hancur, rusak. Nah, itu akhirnya ibu itu menyesal. Karena apa? Ternyata teriakan, bahkan ibunya itu sebenarnya enggak kepada anaknya. Jadi bayinya itu sebenarnya enggak dimarahi oleh ibunya. Hanya ibunya kaget karena ada benda jatuh. Akhirnya gelombang otaknya ternyata juga berpengaruh. Akhirnya sejak saat itu menjadi sebuah contoh penelitian bahwa gelombang otak itu adanya teriakan, adanya sensasi-sensasi yang terhadap gelombang otak itu akan berpengaruh terhadap kebiasaan. Nah, gelombang otak apa yang berpengaruh ini? Jadi otak manusia itu dibagi menjadi 4 gelombang. Ada beta, alfa, theta, sama delta. Kalau beta itu apa gelombangnya, Mas? Beta itu lebih kepada saat kita kesadaran penuh. Saat kita ngobrol, berbicara, cerita, ini adalah kita menggunakan gelombang beta. Jadi saat gelombang beta kita menggunakan 12% dari kecerdasan memori kita. Yang kedua adalah alfa. Alfa ini saat ini, Bu. Ya, saat ayah bunda sedang menuju kondisi tidur, ya, mau tidur. Jadi kriip-kriip itu, Bu. Jadi ketika kita mau tidur tapi belum tidur, masih dengar suara-suara, itu namanya kondisinya adalah alfa. Makanya kita juga bisa mensugestikan dalam kondisi alfa. Itu baru ibaratnya 40% dari kondisi untuk diterimanya informasi secara penuh. Itu gelombangnya alfa. Jadi gelombang setengah sadar lah. Setengah sadar itu adalah gelombang alfa. Nah, gelombang yang selanjutnya adalah lebih dalam, itu adalah gelombang theta. Ini adalah gelombang di mana hypnosleep bisa dimasukkan di gelombang ini. Jadi ini ada gelombang relax. Yang selanjutnya adalah gelombang delta, di mana gelombang ini adalah tidur lelap. Ini tidak bisa disugesti. Jadi tidur lelap, ngorok biasanya tandanya. Kalau ngorok itu tandanya tidurnya lelap dan delta. Itu kok, kok, itu tidurnya delta, tidur lelap sekali itu. Nah, kondisi theta ini adalah yang bisa kalau Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, Anda pernah nemui anaknya ngelindur. Nah, ngelindur misalkan, aku tadi beli sosis, oh kamu beli, itu gelombang theta, itu tepat sudah, langsung wes nggak usah pakai apa, langsung disugesti. Nah, itu langsung disugesti, itu langsung masuk. Iya, sosisnya memang enak, tapi sekarang kakak itu adalah anak yang hebat.
rajin belajarnya, ngajinya semangat, setiap pagi bangunnya pagi sholat subuh dan sangat semangat. Besok pagi kakak bangun dengan sehat dan anak hebat masuk sudah itu Bu. Jadi ketika anak ngelindur itu adalah momen yang tepat ya. Jadi kita nggak usah cara menghipnoslip, sudah hipnoslip sendiri langsung sugesti. Itu sudah bisa diterima untuk menjadi perubahan yang positif. Ya tentunya tidak cukup sekali ya Bu ya ya. Itu kalau membuat anak itu sekali, tapi kalau merubah kebiasaan dan perilaku enggak cukup sekali. Nah, ini gelombang otak manusia. Oke, next. Nah, ini siapa sosok-sosok yang berpengaruh terhadap perilaku dan kebiasaan anak? Inilah sosok-sosoknya yang harus kita pahami. Jadi siapa? Ya papanya, ya mamanya, ya kakeknya, ya nenek, tante, paman. Ini ya, bahkan sekarang itu medsos dan YouTube, pembantu, guru, dan ada satu biasanya adalah teman yang juga berpengaruh. Berpengaruh apa ini? Ide berpengaruh terhadap apa sosok otoritas ini? Yang pertama adalah sebuah ide yang tertanam dalam pikiran bawah sadar dari figur orang tuanya. Kalau orang tuanya mudah marah, coba lihat anaknya pasti marahan. Kalau anaknya diajari untuk sering mendengar, melihat marah, pasti anaknya akan marahan. Itu sudah menjadi figur yang akan ditiru oleh anak. Karena anak ini adalah seperti spons, menyerap setiap apa yang ada di sekitarnya. Siapa yang ada di sekitarnya ini? Orang-orang ini, sosok otoritas ini yang harus kita mulai jaga. Kita ajak untuk musyawarah bagaimana yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan adalah hal-hal yang positif kayak gitu. Yang kedua, ide dengan emosi yang tinggi. Jadi misalkan teriakan, emosi kita sering mendengar teriakan dari tetangga, sering mendengar suara-suara keras, emosi, marah, benci, dengki. Itu juga bisa tertanam dalam emosi anak sehingga ditiru. Anak itu kan peniru terbaik. Jadi itu yang harus kita jaga. Yang kedua, ide dengan pengulangan. Kita ulang, kamu anak yang nakal, kamu anak yang nakal, kamu anak nakal, kamu anak nakal. Terus diulangi gitu, 100 kali. Wes terbukti, buktikan, pasti dia nakal. Ulangi sudah. Karena apa? Filter mentalnya anak itu enggak ada. Jadi apa yang dia sering dengar, yaitu nakal, 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 nakal. Akhirnya apa? Oh iya, memang saya nakal. Bodoh, 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 bodoh. Oh iya, saya bodoh. Gitu. Nah, itu yang harus kita jaga. Jadi hati-hati ketika mengulang filter ini. Dan saya ini menerapkan di anak saya. Jadi saya punya 3 anak dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi saya juga mempelajari namanya tes Stephen ya. Tes Stephen itu oleh Abah Jamil ya. Saya belajar dari Abah Jamil itu mengetahui, oh anak ini tipenya sensing. Oh kalau tipe sensing ini berarti anak tipe bahasa kasihnya adalah hadiah. Saya sebut, oh anak kaya raya, ayo bangun pagi biar tambah kaya raya, bangunnya harus pagi. Anak yang kedua saya adalah anak thinking. Ini adalah tipe anak yang mengejar prestasi juara. Oh anak juara bangunnya harus ini. Baik, memang betul. Kalau suruh ikut model dan fashion show, dia mengejar prestasi yang memang bisa menjabat juara. Itu. Tapi kalau anak yang pertama suruh ya ikut lomba sih matematika, tapi motivasinya itu bukan juaranya, tapi yang dikejar hadiahnya. Ya, aku mau liburan ke Jepang enak ya. Iya, ya nanti kalau dapat juara matematika nasional minta iPad ya iya gitu. Tirukan aja karena dia bahasa kasihnya adalah hadiah. Lah anak yang ketiga saya ini anak insting. Jadi anak otak tengah. Jadi sekarang usianya 10 bulan, lari sudah 10 bulan itu sudah lari ya. Sudah bisa lari anaknya 10 bulan. Saya juga kaget. Oh, ternyata anak itu membawa karakter yang berbeda dan ya ini jadi bahasa kasihnya nanti juga berbeda sehingga pengulangan ketika menyampaikan dia beda. Oh, kamu anak kaya raya, kok anak juara. Yang ketiga anak hebat karena anak serba bisa kalau di tes Stephen itu.
Oke, itu pengulangan penting. Jadi jangan ulanglah kata-kata yang positif dan baik. Oke, yang selanjutnya ide dengan penguatan sumber lain. Jadi kita bisa jadi ketika kita ada anak ini dengan karakter seperti ini, kita bisa pakai sumber lain. Lah, nak, itu yang disampaikan oleh bu guru, oleh disampaikan ustazah, disampaikan oleh ini. Nah, itu bisa jadi penguatan. Nah, jadi penguatan dengan hal-hal yang bisa kita lakukan. Ini ide dengan penguatan dari sumber lain. Ini sosialitas. Maka kita harus menjaga lingkungan di Vibes anak-anak ini ya. Di lingkungan anak ini ada orang tuanya, kakek, apalagi sosok otoritasnya. Kadang orang tuanya bagus ngajarinya, orang tuanya baik kata-katanya, tapi pengasuhan yang diasuh adalah pengasuhan dari kakek neneknya. Karena pengasuhan dari kakek nenek biasanya adalah pengasuhan yang didapat dari pengasuhan turun temurun. Ya, kakek, nenek ke anak, anak ke cucu, ke anak, ke cucu, cucu ke cicit, terus gitu. Oh, dulu bapak saya kalau ngasih perintah itu harus dipukul. Akhirnya anaknya nurun. Oh, dulu kalau saya harus dipukul, nurun lagi. Ya, ini yang harus kita rubah. Bahwa di era sekarang anak itu tidak bisa pola asuhnya sama kita ajarkan dengan pola asuh turun-menurun seperti bapak, ibu, kakek, nenek, terus ke atas mengasuhnya. Itu harus dirubah. Karena kita saat ini tentunya semakin lama era pendidikan semakin bagus, anak-anak juga harus cara pola didiknya semakin baik. Seperti itu. Next. Ya, ini saya sebutkan masalah-masalah yang sering dialami anak, yang sering kami tangani di Gria Sehat Hipnoterapi. Apa? Yang pertama, itu ada pola kebiasaan, sering gigit kuku. Ya, ini ada anak-anak yang sering gigit kukunya. Nggak napa-napa digigit kukunya. Sampai saya pernah punya klien itu kukunya habis loh. Anak usia 7 tahun, 8 tahun kok kukunya sampai habis. Kemana ini nak? Nggak ada. Sambil gigit ini, gigit kuku. Terus kemudian ada waktu itu anak berlebih. Bayangkan anak ini satu hari makannya 5 sampai 8 kali dengan porsi yang banyak. Itu saya pernah hadapi. Sampai ibunya itu kewalahan, waduh Pak, ini makan tiap hari nggak berhenti saya itu. Aduh ya, jowil itu. Terus mengisap jempol. Ada juga anak itu tiba-tiba kalau gini ngisap jempol. Itu. Terus ngompol. Nah ini bisa jadi anak-anak yang ngompolan ini pernah kami alami ya. Ini karena pola kebiasaan. Jadi bilangnya orang tua gini, kalau sudah ngompol, bilang ya, atau kalau mau ngompol bilang ya. Loh ya kalau ngompol bilang. Loh jadi bilangnya kalau sudah ngompol, harusnya sebelum ngompol bilang ya, bukan kalau ngompol bilang ya gitu. Kalau pipis bilang ya, ya pipis baru bilang. Ya enggak salah anaknya gitu loh. Instruksi kita disugesti bawah sadarnya yang kurang tepat ya, ayah dan bunda. Ini yang kedua. Perilaku apa? Memukul, bertengkar, berbohong, mencuri, membantah. Ini biasanya dicontohkan anak itu seperti spons, menyerap informasi yang didengar, dilihat, dirasakan apa. Kalau suka memukul, bisa jadi dia itu sering melihat, oh kalau marah memukul, kalau marah membanting, kalau marah berarti nyakiti, terus bertengkar, mudah emosi, nah, itu berbohong, mencuri, terus membantah. Terus perasaan takut. Nah, ini biasanya kayak fobia ya, perasaan takut. Ini biasanya takut hewan, takut gelap, dokter, jarum, darah, takut sendiri. Ini kadang ibunya sendiri yang sudah nakut-nakuti. Awas, kalau nanti nggak makan tak bawa ke dokter. Kalau nanti nggak makan, awas disuntik sama jarum. Lah, akhirnya anaknya ketika ketemu dokter takut. Loh, yang ini membuat takut kan bukan anaknya, sebenarnya sugesti yang disampaikan oleh orang tuanya. Ya, nanti awas kalau ini tak kasih misalkan kecoa, akhirnya dia takut kecoa. Awas, di luar ada kecoa, ada ini kan banyak kadang saya dengar itu. Ah, ini ibunya ini nanyakan sugesti gitu. Akhirnya ada anaknya takut beneran
Kalau takut berenang, no, kamu ini cuma kecoa kecil loh, kamu injaklah mati. Iya, saat ini. Tapi dulu yang pertama, kecoa itu menakutkan, kecoa itu bau, kecoa itu bikin apa. Itu kan terbentuk dari ucapan yang kita sampaikan. Karena perilaku dan kebiasaan ini terbentuk dari sebuah hal yang terus-menerus. Akhirnya tertanam dalam pikiran bawah sadar. Yang keempat, ada prestasi, malas mengerjakan PR, malas membersihkan tempat tidur, malas belajar. Ini juga bukan hanya di anak-anak ya, ini di remaja dan orang tua ada ini yang minta terapi ini. Gini. Nah ini yang kelima, citra diri. Jadi perasaan bersalah, ketidakbahagiaan, mimpi buruk, rasa percaya diri, bahkan perasaan tidak berharga atau gagap ini juga bisa jadi terjadi jadi sebuah pembentukan. Saya pernah nerapi seorang anak yang gagap. Jadi anak gagap ini bukan gagap sejak kecil, tapi gagap saat anak usia saat usia 7-8 tahun, bahkan gagapnya saat usia 12 tahun, usia SD. Apa yang terjadi? Ketika waktu itu dia sedang bermain, tanaman yang di taman itu dipotong sama anaknya, sehingga sama ayahnya itu diteriaki. Awas kamu, sama bawa pentungan. Akhirnya anaknya takut, akhirnya omongnya sejak itu gagap. Akhirnya apa? Ya di hipnoterapi aja. Akhirnya selesai gagapnya hilang. Nah, itu karena apa? Gagap yang disebabkan karena ketakutan, sensasi, emosi yang tinggi. Tadi kan ada tekanan ide yang disampaikan dengan emosi yang tinggi itu dapat merubah perilaku dan kebiasaan. Kayak orang latah, itu sama orang latah itu. Orang latah itu terjadi karena ide gagasan yang membawa emosi tinggi. Itu terjadi seperti itu. Oke, lanjut. Next. Solusinya gimana Mas cara mengatasinya? Yang pertama, sebelum kepada anak, rubah pola asuh sosok otoritasnya. Jadi kalau kita ingin merubah anak, jangan rubah anaknya dulu, ayah bunda. Rubah ayahnya, rubah bundanya, rubah kakek, nenek, kek, cara nyampaikannya gini. Itu harus tahu karena kakek nenek ini belajarnya dulu adalah dari pola asuh turun temurun dari kakek, dari mbah-mbahnya itu kan diajarkan gitu. Akhirnya ya seperti itu dulu saya dididik seperti ini, ya seperti ini gitu. Jadi ini yang harus dirubah, merubah pola asuh sosok otoritasnya siapa? Ya ada dari orang tuanya, dari kakek, nenek, tante, paman, pembantu. Itu juga banyak ya. Kadang orang tuanya bagus, orang tuanya orang berpendidikan, tapi setiap harinya bareng pembantu, bareng baby sister. Akhirnya yang sering ditiru ucapannya, tindakannya, perilakunya, yang sering pola pikirnya ditiru siapa? Ya bukan orang tuanya, wong orang tuanya ketemu hanya saat anaknya tidur. Besok pagi bangun sudah berangkat sekolah. Yang tiap hari ketemu siapa? Baby sister sama bibinya. Akhirnya apa? Ya sudah perilakunya, kebiasaannya nyontoh bibinya kayak gitu. Nah, ini lanjut. Oke, yang dirubah yang pertama adalah sosok otoritasnya. Yang kedua, nih, menerapkan hipnosleep ya. Hipnosleep itu adalah apa hipnosleep itu, Mas? Hipnosleep adalah hipnosis dalam keadaan anak tidur. Dan cara ini sangat efektif untuk menembus pikiran bawah sadar anak. Bahkan berdasarkan penelitian dan disampaikan dikuatkan oleh Bapak Dr. Adi Gunawan, ya pemilik itu di Surabaya, itu disampaikan bahwa hipnosleep ini bisa menjadi perubahan anak 90% untuk merubah anak yang telah terkontaminasi oleh orang tuanya. Terkontaminasi apa? Ya dari ucapan, dari yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan. Ini terkontaminasi. Akhirnya apa? Perlu dibersihkan, pakaian itu perlu dibaiklin biar bersih, itu bisa menerapkan namanya hipnosleep. Nah,
Kenapa hypnosleep ini sangat efektif untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masalah anak? Kenapa? Saat kondisi hypnosleep, anak itu dalam kondisi rileks, tidak saat kondisinya itu beraktivitas, sehingga kita mudah mensugesti. Kalau anak hiperaktif disugesti saat kondisinya sadar, ya anaknya jalan ke sana, lari ke sini, dan itu sulit. Maka cara yang terbaik adalah menerapkan hypnosleep, karena anak itu dalam kondisi tidur nyenyak, dalam anak itu nyaman, kita mau sugesti skrip apapun itu bisa. Dan ini terbukti cukup dibutuhkan waktu 10 menit bagi yang sudah terbiasa. Bagi yang belum terbiasa, ya disesuaikan. Karena anak kalau sudah terbiasa itu enak. Kayak anak saya yang pertama itu sudah terbiasa kalau di hypnosleep itu yang diajak kayak ngobrol tapi tidur rileks gitu loh, karena sudah sering kayak gitu. Kalau nanti jenengan sudah sering, itu insya Allah akan lebih mudah untuk mensugesti. Jadi ketika ada misalkan sugesti-sugesti negatif, itu langsung malamnya nanti malam mengerjakan PR-nya, sugesti, insya Allah selesai. Seperti baik clean lah, hilang lagi, bersih lagi ya gitu, mencling lagi gitu ya. Oke, ini cara penerapan hypnosleep. Nah, ini hypnosleep ya. Jadi mensugesti dalam kondisi anak tidur. Kalau kondisi sadar apakah bisa? Bisa. Tapi prosesnya lebih lama. Ada teknik, keilmuan yang harus kita pahami ya saat kondisi tidur. Bisa. Saya mensugesti anak fobia nasi itu dalam kondisi sadar, nggak tidur. Sadar, benar-benar sadar. Kita sugesti, ya akhirnya setelah disugesti ya makan nasi. Yang pertama lihat nasi mual, makan nasi muta, tapi ya disugesti akhirnya ya bisa makan, ya di rumah makan terus gitu, ya, biasa gitu. Ngompol itu juga bisa gitu ya. Oke, next. Oke, ini tahapan hypnosleep. Ya, ini sekedar informasi ya. Nanti saya juga akan membagikan e-booknya bagaimana cara hypnosleep yang baik ya. Jadi saya ada e-book, nanti lebih gamblang lah penyampaiannya tentang ada GTM, gerakan tutup mulut, itu seperti apa cara mengatasinya, anak yang susah makan gimana cara mengatasinya, itu ada di e-book yang nanti saya sampaikan. Terus kemudian tahap-tahapannya ini ada di e-book nanti. Atau kalau mau difoto sekarang bisa besok lebih detailnya gitu ya. Nah, oke, yang pertama tunggu sampai anak tertidur pulas. Ya sebenarnya 1 sampai 2 jam itu relatif ya. Jadi intinya anak itu dalam kondisi tidur dulu ya. Jadi anak dalam kondisi tidur, misalkan anak tidur jam 8, ya jam 9. Itu enak karena anak tidak tidur pulas. Namun kalau anak saya itu dapat tidur setengah jam itu wis pulas wis gitu. Karena dia tidurnya wis pulas, wis capek, lelah, tidur langsung pulas, langsung PR-nya dikerjakan, sugesti, insya Allah perubahannya positif. Kemudian yang kedua, ketika anak sudah tidur pulas, dekati anak dengan hati-hati. Ya, nih yang didekati anaknya ya, bunda-bunda, bukan ayahnya ya. Kalau ayahnya beda nanti cara sugestinya. Ya, besok tambahi jatah bulanannya, bisa Bu itu. Bisa. Nah, itu bisa caranya nanti. Tapi anaknya dulu ya Bu, anaknya dulu ini. Anak, ya, dekati anak dengan hati-hati. Yang ketiga, bisikkan di telinga anak dengan lembut dan tegas. Kalau bisa, kita anjurkan adalah telinga yang kanan. Karena telinga kanan itu lebih peka menerima informasi daripada telinga kiri. Jadi kalau bisa, kita bisikkan kata-kata di telinga kanan. Skripnya seperti ini. Nama anak, ya misalkan Fadil. Fadil ini suara bunda. Fadil bisa dengar suara bunda, tapi Fadil tetap tidur. Nah, tadi yang skrip A, anaknya nama anak. Namanya misalkan contohnya Fadil. Terus nama bunda, sebut aja bunda. Panggilannya bisa bunda, ayah, mama, papa, papi, mami, terserah ya. Atau sebut nama, uti, anti, ya bisa terserah. Jadi sebut nama anak. Kenapa kok sebut nama anak? Agar ini menaikkan gelombang otaknya. Tadi kan ada gelombang otak itu kan ada 4. Ada beta, alfa, theta, sama delta. Ini tujuannya adalah menaikkan dari gelombang delta, tidur lelap, dinaikkan kepada theta.
Jadi kalau sadar itu melewati 2 gelombang, kalau tidur cukup 1, nah, lebih mudah. Nah, dari delta tidurlah dinaikkan. Caranya dipanggil namanya. Fadil, ini suara Bunda. Fadil bisa dengar suara Bunda. Tapi Fadil tetap tertidur, lelap. Nah, ucapkan kalimat ini di atas sebanyak 6 kali. Diulangi agar anak itu bisa gelombangnya itu dari delta, tidur lelap menuju theta. Itu fungsinya. Nah, ini kalau sudah lakukan tahap B. Kalau Fadil sudah bisa dengar suara Bunda, gerakan jari telunjuk. Jadi kita tunjuk jari telunjuk yang ini. Jadi kita gerakkan ya. Fadil, ini suara Bunda. Kalau Fadil bisa dengar suara Bunda, gerakkan jari telunjuk yang ini. Nah, kalau dia sudah gini, tangannya gerak kayak tek gini, tek tek. Nah, ini sudah. Nah, ini telunjuk ini sambil menyentuh salah satu jari telunjuk anak. Entah jempol, telunjuk, kelingking, terserah. Pokoknya jarinya ditunjuk di tangan kita itu menempel gini. Nah, gini. Karena apa? Agar anak itu kadang kondisinya kan delta, nggak sadar, rileks. Jadi dia biar tahu ini ya. Ini juga sama. Kita ulangi 6 kali agar nanti anak ini lebih sadar, lebih bawa bukan sadar, masuk gelombangnya ke theta kayak gitu. Oke, ini waktunya hampir langsung ya, dicepat ya. Keempat, saat anak memberikan respon dengan menggerakkan jari, maka saat itu anak telah masuk ke kondisi hipnosis dalam tidur atau dalam kondisi hipnosis. Ketika anak itu tangannya sudah tek gini, ini sudah masuk dalam gelombang hipnosleep atau sudah masuk dalam kondisi trance. Nah, yang kelima, berikan sugesti untuk mengatasi satu masalah saja. Jangan borongan ibu-ibu, bunda-bunda, ayah-ayah. Satu masalah dulu. Skrip untuk sugesti bisa Anda pilih dari skrip yang sudah dibuat sebelumnya. Lah kalau bisa skripnya ini menggunakan 1 kalimat yang simpel, 2 kalimat yang positif, dan mudah diulang. Misalkan, Fadil anak yang rajin. Fadil mulai besok bangunnya semakin pagi. Fadil anak yang rajin dan bangunnya jam 5 pagi. Gitu aja, itu diulangi 6 kali. Simpel aja kalimatnya. Jangan Fadil banyak. Nanti kalau banyak-banyak, nanti sugestinya tidak tertanam. Karena ini masih belajar. Tapi kalau sudah jenengan terbiasa, banyak. Fadil anak yang rajin, setiap hari sholat subuh di masjid, bangunnya jam 4. Dan setelah subuh nanti baca Quran. Ini. Panjang ya, itu bisa. Mohon maaf, saya micin minum dulu. Nah, itu ya. Ya, jadi berikan sugesti itu 1 masalah saja. Skrip untuk sugesti bisa Anda pilih dibuat sebelumnya. Jadi skripnya cukup sederhana. Misalkan anaknya ingin rajin belajar. Atau misalkan Fadil menyukai pelajaran matematika. Pelajaran matematika mulai sekarang asik dan menyenangkan. Cukup gitu. Fadil menyukai pelajaran matematika. Mata pelajaran matematika asik dan menyenangkan. Misalkan bahasa Inggris. Fadil menyukai mata pelajaran bahasa Inggris. Pelajaran bahasa Inggris asik dan menyenangkan. Pelajaran matematika mudah gitu. Jadi itu yang kita tanamkan di dalam pikiran bawah sadarnya. Cukup 1 skrip aja, diulangi 6 kali. Kalau ini 7 kali biasanya saya. Kalau belum terbiasa, kalau sudah terbiasa, cukup 1-2 kali sudah. Ketika anaknya, itu sudah masuk sudah gitu. Terus yang keenam, setelah kita ulangi skrip tadi sebanyak 7 kali, setelah selesai memberikan sugesti, maka kita mengembalikan anak dari kondisi hipnosleep ke kondisi tidur alami. Ini perlu. Misalkan Fadil, saat ini Fadil silahkan lanjutkan tidurnya dengan lelap. Fadil besok pagi bangun dengan sehat dan segar. Bunda sayang ke Fadil. Kayak gitu Bu, harus ditutup. Fadil silahkan melanjutkan tidurnya dengan lelap. Besok pagi bangun dengan sehat dan bahagia. Misalkan sebutkan, ayah sayang ke
Fadil, kayak gitu. Nah, ini berapa tahapan hipnosleep dan ini insya Allah bisa terapkan Anda cukup 10 menit itu sudah melakukan perubahan yang luar biasa. Setuju? Coba saya meresponnya. Setuju? Mana nih? Ah, kok sepi? Setuju. Oh, setuju. Sepakat ya. Kalau jawab setuju, sepakat. Oke, mana nih sepakatnya? Oke, biar tambah rame. Nah, ini. Oke. Oke, setuju. Oke, saya lihat dulu belum sampai 10 ini. Mana ini? Oke, oke ini sesi setuju. Baik, ini dari sharing saya ya. Jadi ini tahapan hypnosleep yang bisa kita lakukan ya. Mungkin dari informasi ini bisa sedikit membantu, mengedukasi dan memberikan wawasan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menerapkan terhadap perubahan putra-putrinya. Baik itu Mbak Kiki. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Irfan Santoso atas penjelasannya ya. Dari teori sampai praktek, akhirnya ini bunda-bunda kebayang ya. Ini nanti malam insya Allah akan langsung dipraktekkan ini Pak Irfan ini. Ya, pokoknya bukan ke Bermanfaat. ayahnya, ke anaknya. Ke anaknya ya, bunda-bunda Ke ya. anaknya ya Bunda ada. Ya. Nah, ini karena waktunya itu sebenarnya sampai jam setengah 9 aja, tapi karena saya lihat antusias audiensnya sangat besar ini Pak ya, yang tanya juga sangat Oke. banyak. Ini saya buka pertanyaan on cam-nya satu aja, nanti yang bunda ayah bundanya boleh ya Pak ya, kita tanya di Siap. grup, nanti Bapak bisa langsung jawab di grup besok atau lusa seperti itu. Oke, Oke. siap. Ini saya buka pertanyaan untuk satu orang saja. Oke, bisa langsung raise hand ya. Nanti saya pilih. Oke, silakan Ayah Bunda yang mau bertanya. Ini nanti saya buka kameranya. Coba. Oke, ada Bunda Dian Rosalin. Siapa lagi nih oh banyak ya. Bunda Januari Kristi. Oke. Sebentar. Berapa Nov yang on? Oh, ada dua orang aja ya. Oke, kita pilih Bunda Dian Rosalin dari Gresik ya. Ini tadi yang pertama. Oke. Silakan boleh Bunda Dian langsung bertanya ke Pak Irfan. Apa yang ingin ditanyakan? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Mas. Di sini saya mau Oke, siap. bertanya. Kan setiap hari sebelum tidur kan kita udah sounding, ya. Tapi penerapannya itu kadang anak kan terganggu sama teman-temannya. Semisal kita konsepnya A, setelah bergaul dengan temannya, ternyata dia terpengaruh temannya, berakibat dia pilih ke jalur B gitu. Ya. Oke. Oke, silakan Pak Irfan. Seperti itu ya, Bunda ya. Pertanyaannya jadi anak lebih terpengaruh ke teman daripada ke orang tuanya. Oke. Baik, langsung dijawab atau menunggu pertanyaan kedua? Satu aja Pak Irfan untuk on Oh, cam-nya. satu. Ya, mengingat Oke, satu aja. Oke, on cam baik dari Bu siapa tadi, Mbak? dari Bu Budian Mila. Rosalin, Pak, dari Oh, Gresik. Bu Dian dari Gresik ya. Baik Bu Dian, jadi untuk tadi kenapa kok lebih terpengaruh dengan teman? Bisa jadi yaitu Bu, dari sosok otoritasnya ini bisa jadi kurang memberikan contoh dan perilaku yang bisa ditiru. Itu yang pertama. Yang kedua, dari teknik mensugestinya Bu. Jadi tadi kalau Bu Dian ini mensugesti dalam gelombangnya masih alfa, belum theta karena masih kondisinya mau tidur soundingnya. Kan seperti itu tadi informasinya. Jadi kalau bisa agar sugesti yang kita bisa terima lebih diterima sepenuhnya itu kalau bisa gelombangnya dalam gelombang theta, Bu. Jadi gelombang yang memang sangat bisa melakukan perubahan dengan makjleb, Bu, gitu. Jadi nggak ngambang-ngambang. Jadi ibarat tadi kan sudah disonding-sonding tapi kok nggak berubah karena masih dalam gelombang
alfa. Jadi kan tadi gelombangnya ada beta, alfa, theta, dan delta. Jadi kalau bisa gelombangnya dibawa dulu kepada gelombang theta, Bu. Itu insya Allah kalau tadi kan saya informasikan alfa itu masih 40%, Bu. Jadi kalau ingin sepenuhnya 90% diterima atas sugesti kita, itu kami sarankan gelombangnya di Teta dalam kondisi anak tidur lelap, kita naikkan gelombangnya ke teta, baru skripnya kita sugestikan. Insya Allah dia tidak mudah terpengaruh. Asalkan syarat yang pertama, Bu, sosok otoritasnya juga bagus dan baik. Seperti itu. Terima kasih, Bu Dian Gersik. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih atas jawabannya, Mas. Sama-sama. Seperti itu Bu ya Dian. untuk Bunda Nggih. Dian Rosalin. Jadi dikuatkan lagi nih bondingnya sama putra-putrinya di rumah dan coba dipraktekkan tadi ilmu dari Pak Irfan, cara hypnosleep ya selama 10 menit. Bisa diterapkan selama 30 hari dengan cara yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Irfan. Insya Allah nanti pasti akan ada perubahan ya. Ini Insya Allah mengingat pasti. waktunya yang terbatas ya Pak Irfan. Siap. Saya ucapkan terima kasih atas Sama-sama. ilmu yang telah disampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi kami orang tua dan bisa langsung dipraktekkan di rumah nanti untuk putra-putri. Amin. Saya rasa ini sangat bermanfaat karena banyak sekali respon dari ayah bunda dan banyak sekali pertanyaan yang Betul. belum terjawab ya Pak Irfan ya. Ya, Masya Allah. siap. Ini nanti untuk apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang di chat ini nanti akan kita rangkum dan kita sampaikan ke Pak Irfan ya. Nanti Pak Irfan akan menjawab mungkin insya Allah dalam bentuk video. Jadi Bunda bisa lebih mudah untuk melihatnya seperti itu. Siap, siap. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Irfan Siap, atas sama-sama Mbak Kiki. ilmunya. Terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah bergabung di Zoom Parenting pada malam hari ini. Jangan lupa untuk di-follow ya. Untuk ayah bunda di-follow akun Instagramnya dari Dia Sehat Hipnoterapi. Yang linknya nanti saya share juga di grup. Ini di komentar juga sudah kita share. Nah, itu boleh langsung dikepoin, di stalking ya. Itu banyak sekali permasalahan yang ada pada orang tua ya. Oke, terima kasih untuk Pak Irfan. Ya, Sama-sama Mbak Kiki. untuk dari saya mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan untuk bunda-bunda yang sudah bergabung, nanti akan kita berikan free voucher untuk belanja di toko Little Bee Boutique yang bisa dipakai belanja ya. Oke, Oke, terima kasih. Saya akhiri Zoom kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.